PKPU juga berangkat gitu, ada dari dompet duafa juga saya tahu berangkat. Itu di sana datang dulu ke kecamatan misalnya di Miyagi gitu. Dia bertanya, ini bantuan kami bawa, mau disampaikan kemana? Oh, tolong Mas yang sekarang disampaikan ke daerah ini karena di sana belum dapat bantuan. Jadi seperti itu Mas kira-kira penanganan atau manajemen apa namanya pasca gempa ya yang kita lihat dilakukan oleh pemerintah Jepang. Seperti itu Mas. Oke. Ini sebenarnya tadi penjelasan Mas Farid sudah cukup detail dan ini malah menjawab juga pertanyaan yang kedua ini dari Mas Oh iya. Idam juga ini ya terkait bagaimana pola ini ya manajemen Hmm. penggalangan bantuan, penyaluran dan macam-macam seperti itu ini. Atau mungkin Oh, sebentar. kalau gitu saya tambahkan, Oke, mungkin bisa boleh ditambahkan, saya mangga tambahkan silakan. sedikit Mas. Mengenai pola bantuan yang digalang masyarakat Jepang memang segalanya ya Mas ya. Segalanya mereka lakukan. Namun yang resmi kita lihat itu yang aktif sekali adalah PMI-nya sini Mas. Yaitu Red Cross Jepangnya ya. Jadi yang selalu didengung-dengung, yang selalu di apa istilahnya dipublikasikan oleh televisi di Jepang NHK itu adalah Red Cross-nya gitu. Namun memang tidak menutup kemungkinan bantuan-bantuan yang lain datang saja seperti itu. Seperti ada tentara-tentara dari bantuan-bantuan dari luar negeri juga kita lihat ada gitu orang-orang seperti itu gitu. Namun kalau ditanya apakah ada lembaga-lembaga lain yang dominan Red Cross Jepangnya yang saya lihat. Sementara yang lain datang seperti dari Indonesia pun datang kan, contohnya PKPU atau Dompet Duafa, itu PMI kita juga datang ke sana gitu untuk membantu. Namun mungkin fokusnya mencari orang Indonesia dulu, baru setelah itu membantu orang Jepang. Oke. Seperti itu kira-kira Mas. Oke. Heeh. Ini dari Mas Debi mungkin ada yang ditambahkan atau mungkin cukup? Kalau enggak ini ada banyak pertanyaan ternyata. Cukup banyak yang bertanya di sini terbanyak. Oke. Lanjut yang lain dulu aja, Oke. Mas. Oke, kita akan coba selesaikan dulu pertanyaan-pertanyaan ini. Ada beberapa, ada dua lagi ya. Dan juga saya ingatkan pada Sobat Prima semuanya, ketika ingin bertanya atau mungkin menyampaikan pendapat dan macam-macam, silakan dituliskan di chat box di halaman web Radio Prima di sana. Baik, ini kita akan beranjak pada pertanyaan ketiga ini dari Pak atau Mas Lukman nih dari Australia. Ini bagaimana kebijakan pemerintah Jepang setelah terjadi ledakan di PLTN terkait apa ini ya menanggapi isu dari pihak yang menentang tentang program PLTN. Wah, ini kayaknya Mas Depi pas banget ini menjawab ini. Mangga silahkan. Ya, terima kasih. Eh, Memang terkait dengan isu PLTN ini, tidak hanya di dalam negeri Jepang, ataupun termasuk di luar negeri. Dan memang banyak tawaran termasuk dari Amerika dan dari beberapa negara khususnya yang sudah cukup berkecimpung di dunia PLTN ini. Nah, karena memang dalam PLTN ini bukan perkara mudah, walaupun produk yang dibangun di Jepang ini itu adalah produk GE sebenarnya. Jadi bukan produk dari Jepang itu sendiri gitu. Tapi ini produk dari GE sehingga mereka sebenarnya menawarkan bantuan. Nah, karena selama ini memang masalah PLTN ini bukan perkara mudah karena memang barangnya sendiri nggak bisa dilihat langsung. Jadi yang dilihat tuh hanya hasil dari seperti misalkan radiasi diukur di dekat reaktor berapa, kemudian diukur dari radius 500 meter dari reaktor berapa. Jadi memang tidak bisa melihat secara langsung. Nah, hanya saja mungkin media-media asing dalam ini media dari Amerika ataupun dari negara-negara lainnya, Perancis dan lainnya, mereka melakukan simulasi modeling. Jadi kalau kondisinya gini, ada radiasi segini, kemungkinan kerusakannya gini. Nah, bukan berdasarkan data. Nah, memang jadi yang penting di sini sekarang itu adalah bermain data. Jadi data mana nih akurat gitu. Memang simulasi monggo-monggo aja, termasuk kenapa misalkan Amerika Serikat mengevakuasi hingga 80 km. Itu hasil perhitungan mereka dan itu sah-sah saja bagi mereka. Tapi di sini yang penting adalah ketika menjelaskan ke masyarakat karena memang kalau dengan serta merta istilahnya mereka mempublikasikan tanpa bisa dipertanggungjawabkan datanya dan lain-lain, ini membuat kepanikan yang justru pemerintah jadi disibukkan dengan kepanikan itu, padahal yang sebenarnya yang ya itu juga harus ditangani gitu. Tapi yang jadi
fokus pentingnya karena terkait dengan masalah reaktor ini. Memang kalau kita melihat siklus berita di Jepang saja ya, itu awal-awal mereka sangat memfokuskan tentang kecelakaan reaktor. Dengan berjalan waktu itu mulai hilang berita itu sebenarnya, digantikan oleh kontaminasi misalkan terhadap makanan. Dan itu ya tadi berlangsung lagi, padahal PLTN sendiri ini masih ada masalah. Kita masih terus memantau, termasuk kan ada masalah dengan gimana ngalahin listrik, gimana ada penyemprotan dan seterusnya. Ini sebab masih terus berjalan kondisinya dan kita terus memantau kondisi-kondisi yang ada. Gitu. Jadi memang dan kuncinya sebenarnya itu adalah di pemerintah Jepang juga. Dan pemerintah Jepang sebenarnya itu tergantung pada satu perusahaan yaitu TEPCO. Karena TEPCO lah yang punya semua data. Hanya saja TEPCO ini juga nggak mau buka semua data. Dia hanya selektif ya, memberikan ke pemerintah Jepang. Makanya sempat ketika di awal-awal Perdana Menteri Kan itu sempat marah. TEPCO kasih dong ke saya, bahasa kasarnya gitu lah. Kasihlah ke saya informasi tentang keadaan sebenarnya gitu. Nah, hanya saja memang TEPCO ini selektif dia dalam memberikan informasi gitu. Jadi berkaitan dengan isu media asing, memang pemerintah Jepang ini sangat hati-hati sekali dia dalam merespon kejadian khususnya PLTN ini. Jadi mereka nggak mau nyari masalah juga, tapi satu sisi nggak reaktif Iya, juga. iya. Gitu. Oke, ini sepertinya nyambung dengan pertanyaan ataupun tanggapan dari ini Mas Bay Hakim dari Indonesia ini ya, Mas Debi ya, bahwa terkait dengan demikian hati-hatinya pemerintah Jepang dalam merilis berita itu seolah ada kesan bagi pihak asing ya, bagi orang-orang di luar Jepang bahwa seolah Jepang itu kurang transparan begitu ya, mungkin pandai menyembunyikan fakta sebenarnya di dalam negerinya kayak apa, tapi tidak di secara transparan diekspos kepada media keluar sebenarnya terjadi itu apa begitu. Itu juga mungkin kita sering baca juga di media-media asing ya tentang bagaimana kok seolah Jepang ini kok kurang terbuka begitu. Nah, terkait dengan ini sebenarnya kondisi realnya kayak apa atau memang itu sebenarnya adalah eh, media asingnya yang memang ingin mengekspos demikian atau mungkin memang kondisi realnya seperti apa kira-kira, apakah terkait dengan ini ya pandangan bahwa seolah kok kurang transparan, ini bagaimana tanggapan Mas Debi terkait dengan ini? Ya, memang terkait hal ini ada banyak sudut pandang sih. Jadi sebenarnya masalah ini kalau kita tarik benang merah itu mirip seperti kejadian recall-nya Toyota. Jadi masalahnya adalah di komunikasi. Jadi memang orang Jepang ini ada ya istilahnya dibanding negara-negara lain, mereka kesulitan dalam komunikasi. Padahal yang mungkin kalau orang-orang bisnis melihat Amerika lah yang jago komunikasi. Dia bagaimana bisa bluffing, bisa menjual sesuatu yang biasa-biasa. Jadi luar biasa gitu ya. Wah sekali gitu. Ya, nah ini orang Jepang enggak, dia punya kelemahan dalam tadi komunikasi. Walaupun mereka sebenarnya teknologi ada. Sehingga itu banyak media-media asing mencoba membesar-besarkan masalah. Sehingga membuat ketakutan di ya warga yang melihat ataupun mendengarkan media. Walaupun demikian tetap ada mungkin dari profesor di Amerika atau mana melakukan perhitungan ataupun melakukan perhitungan dengan data-data yang dia dapat mungkin ataupun yang dia prediksikan, dia memandang bahwa reaktor sekarang misalnya kondisinya memburuk dan seterusnya. Itu sah-sah saja bagi mereka karena mereka punya timnya. Tapi kita yang berada di Jepang, kita berdasarkan data gitu, data yang ada di lapangan. Karena kalau kita berdasarkan modeling itu bisa macam-macam. Tapi kita kalau berdasarkan data di lapangan, kita bisa lihat, oh kira-kira ini kejadiannya seperti ini. Oh, oke. Okay. Nah kemudian apalagi tadi tuh terkait isu di Indonesia. Ya di Indonesia ya, bahwa itu jadi salah justifikasi bahwa memang bahwa itu ide untuk membangun PLTN Indonesia itu seolah sebagai ide yang dalam kutip ngawur begitu kan ya, bahwa Jepang yang demikian begitu saja sulit mengatasi PLTN, menghandle PLTN, apalagi kalau kita terapkan di Indonesia begitu. Jadi sebenarnya kalau kondisi sekarang itu menunjukkan bahwa PLTN itu cukup mumpuni gitu. Kenapa? Karena teknologi yang sekarang terjadi kecelakaan itu adalah teknologi tahun 1960-an. Jadi bukan teknologi yang terbaru. Nah, kalau kita melihat mungkin pemirsa pendengar
itu pernah mendengar bahwa ada Fukushima Daiichi. Jadi yang sekarang kecelakaan tuh di Fukushima Daiichi. Nah itu nggak jauh dari situ, itu ada Fukushima Daini. Itu ada 4 reaktor. Nah Fukushima Daini ini dibangun tahun 1980-an kalau nggak salah, dekat-dekat 90. Nah itu sama, terjadi gempa juga, ada tsunami juga. Tapi tadi karena teknologinya cenderung lebih baru dibanding yang Fukushima Daiichi ini, maka yang lebih safe dia, nggak ada masalah gitu. Nah kemudian sebagai informasi bahwa Fukushima Daiichi yang unit 1 itu sebenarnya usianya sudah 40 tahun pada tanggal 3 Maret kemarin. Itu umur 40. Jadi dalam regulator sistem regulasi di Jepang, reaktor tuh selama 40 tahun tuh dievaluasi. Ini mau dilanjutkan atau di decommissioning. Nah, hanya saja waktu itu tuh rencananya itu akhir Maret akan dievaluasi. Cuman ya takdirnya berbicara lain gitu ya. Sehingga terjadi tsunami dan gempa sebelum waktunya gitu. Mungkin dalam ya bahasa ininya takdirnya seperti itu. Kemudian dari sana menunjukkan sebenarnya bahwa teknologi nuklir ini ampuh untuk tadi gempa dan tsunami, karena memang ketika tadi si kontennya itu masih kuat, maka disitulah menunjukkan bahwa keamanan nuklir. Dan kalau kita melihat di reaktor, kalau pernah baca itu di reaktor di mana Fukushima Daiichi nomor 6, itu termasuk reaktor yang dari segi umur lebih muda, sehingga teknologi lebih bagus. Itu cenderung kemarin kan masalah hanya di kolam bahan bakar, sementara di reaktornya aman-aman saja. Jadi sebenarnya semakin meyakinkan bahwa PLTN ini aman. Jadi memang kemudian isu terkait mojokan, Mas, sebenarnya ini ada isu politik dan isu ekonomi juga. Misalkan kenapa Perancis menarik gitu kan? Iya. Itu menarik karena Perancis sendiri punya perusahaan namanya Areva yang jual PLTN juga. Ternyata banyak isu-isu lain seputar, tidak hanya isu nuklirnya sendiri ternyata, Mas ya. Oke. Wah, ini kayaknya isu tentang nuklir ini menarik sekali sehingga banyak pertanyaan terkait ini ya. Jadi ini saya sampaikan pertanyaan selanjutnya, ini terkait dengan, masih nyambung dengan Mas Debi dan penjelasan sebelumnya, dari Mas Cahyo dari Jepang. Ini bertanya kepada Mas Debi ini tentang apa ini sebentar. Kondisi alam Indonesia yang rentan itu terkait dengan bagaimana potensi kira-kira kalau kita membangun PLTN di Indonesia dengan kondisi yang kita tahu kondisi di Indonesia itu rawan gempa, banyak banjir dan macam-macam, secara alam mungkin tidak begitu kondusif atau mungkin rentan dengan bencana. Nah, kira-kira bagaimana potensi pengembangan PLTN sendiri dan juga urgensi dari pembangunan PLTN di tanah air itu seperti apa? Itu sekalian mungkin sebelum beralih ke topik yang lain, mumpung ada pertanyaan juga terkait dengan penjelasan sebelumnya, monggo silakan ditanggapi Mas Devi terkait ini, pertanyaan dari Mas Cahyo ini. Silakan. Oke, terkait rencana pembangunan PLTN di Indonesia. Sebenarnya itu sudah di planning dari mulai zaman Soekarno. Kemudian dilanjut Soeharto terus hingga sekarang gitu. Dan itu hanya sekedar planning gitu. Nah, sebenarnya tahun 1997 itu pada situlah mulai akan dibangun sebenarnya. Hanya saja tadi karena ada krisis sehingga batal. Dan itu tidak hanya di Indonesia tapi hampir di semua Asia Tenggara. Nah, kemudian berkaitan dengan teknologi tadi nuklir, apakah mampu Indonesia dalam hal ini tadi mengoperasikan ataupun menjalani PLTN ini dengan baik. Kita ambil contoh aja, kita kan selalu memandang PLTN ini high tech dan hanya negara maju saja yang bisa gitu kan. Tapi kalau kita melirik ke Argentina, itu kan gak jauh beda sebenarnya Argentina. Dari GDP-nya pun sama, dari segi kelakuan masyarakatnya pun gak jauh beda lah gitu. Dengan Indonesia. Iya, gitu. Indonesia. Nah, makanya bahkan Argentina ini